Persoalan dugaan ijazah palsu ini adalah persoalan Polri, persoalan Jokowi sendiri, dan persoalan Universitas Gadjah Mada. Kenapa? Karena sejak ijazah palsu ini disebut-sebut sebagai palsu, seharusnya tiga institusi ini, yaitu Polri, Jokowi, dan Gadjah Mada, harus cepat merespons dengan memberikan klarifikasi. Terutama Polri, karena ini menyangkut nama Jokowi yang ketika itu masih presiden. Kepentingan umum harus didahulukan, yaitu apa? Polri harus membuka penyelidikan, betulkah ijazah ini palsu sebagaimana yang diduga oleh masyarakat. Tetapi Polri membiarkan berlarut-larut, bahkan ada yang sudah dipenjara pun mengenai ijazah palsu ini, tidak pernah dugaan ijazah palsu ini tidak pernah disita. Jadi yang membuat masalah ini menjadi semakin panas dan berlarut-larut adalah tiga institusi ini. Mas Roy dan kawan-kawan, karena mereka melihat masyarakat ini sudah terbelah antara pro dan kontra, yang pro ijazah benar dan yang pro ijazah palsu ini semakin lebar. Mereka dengan keahliannya itu memberikan pendapat, ya, mereka melakukan penelitian, mereka melakukan penyelidikan, karena keahliannya mereka berada pada posisi dugaan ijazah itu palsu. Mestinya merespons laporan TPUA, Polri meminta 3 orang atau 4 orang ini untuk didengar keterangannya, karena mereka punya kapasitas untuk menilai. Tetapi itu pun sampai hari ini tidak dilakukan. Karena itu dalam kaitan dengan laporan pengaduan Jokowi soal pencemaran nama baik, kalau kemarin kuasa hukumnya berencana untuk meminta dinaikkan ke penyidikan, kami akan meminta supaya penyelidikan segera dihentikan. Karena apa yang dilakukan oleh Mas Roy dan kawan-kawan ini, di dalam hukum pidana itu ada alasan tentang pembenaran, ya, bahwa mereka melakukan penelitian dan punya penilaian terhadap dugaan ijazah palsu ini karena melindungi kepentingan umum, yaitu kepentingan lembaga kepresidenan, kepentingan tentang pemilu, demokrasi, dan lain-lain, bahkan kepentingan untuk menjaga marwah UGM sendiri. Jadi ada alasan hukum untuk Polri menghentikan penyelidikan atas pengaduan pidana Jokowi. Saya kira itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih. Kalau rakyat diminta bawa ijazah pas daftar kerja, tapi kalau presiden ditanya ijazah pas sudah jadi mantan. Semua bermula dari Bambang Trimulyono yang menuduh ijazah Jokowi palsu. Akibatnya ia dijatuhi hukuman 6 tahun penjara karena menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian. Tapi belakangan netizen bilang, kalau nggak palsu kenapa nggak dibuka aja, Pak? Akhirnya Rabu kemarin, Pak Jokowi menunjukkan ijazah SD sampai sarjana kehutanan di hadapan awak media. Tapi ada syaratnya, jangan difoto, jangan divideoin. Setelah ijazahnya dipelototin awak media, Pak Jokowi juga dicecar soal kacamata di foto ijazah. Soalnya dari zaman nyalon wali kota sampai duduk manis di istana, nggak pernah tuh ada jejak kacamata nangkring di wajah beliau. Jawaban beliau santai. Pak Jokowi cerita kalau kacamatanya udah pecah, minus kecil, jadi nggak usah dipakai lagi. Terus ditambah bonus cerita keluarga tentang 2 anaknya, Gibran dan Kaisang, yang dulu juga berkacamata tapi sekarang udah lasik. Jawaban seorang family man yang visioner banget ya. Nggak cuma klarifikasi ijazah, tapi cerita soal orang-orang di rumah. Kalau kata Pak Mahfud MD, UGM nggak usah ikut ribet soal ijazah Jokowi, kan UGM bukan yang memalsukan, tapi yang bikin ngelus dada sambil nyari minyak angin. Faktor usia. Pak Mahfud juga bilang, andai saja ijazah Jokowi palsu, keputusan dia sebagai presiden tetap sah. Come on. Tapi kalau dipikir-pikir boleh juga pemikiran Pak Mahfud. Kan Pak Mahfud pernah jadi anak buah Pak Jokowi. Sementara itu pihak UGM bilang data Jokowi ada, arsip lengkap, tidak ada pemalsuan. Ijazah ada, data lengkap, tapi kenapa nggak ditunjukin aja? Biar nggak bikin orang curiga. Perkara ijazah satu orang bikin perdebatan panjang. Ngalahin misteri harta karun Paman Gober. Bisa aja saya. Menanggapi desakan yang datang bertubi-tubi terkait keaslian ijazahnya Pak Jokowi pun akhirnya angkat suara. Ijazah saya asli. Kalau diminta hakim, saya tunjukkan. Ya mudah-mudahan ini bentuk kepercayaan Pak Jokowi terhadap lembaga peradilan. Masalahnya mafia peradilan lagi on fire. Jakarta keren.
Kalau rakyat diminta bawa ijazah pas daftar kerja, tapi kalau presiden ditanya ijazah pas sudah jadi mantan. Iya. Udah kayak orang gagal move on. Iya. Putusnya udah lama. Teman semua, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah, teman-teman semua, di mana kita melihat sebuah cuplikan video tadi yang sangat begitu menarik, di mana teman lama Prabowo sebut 3 kubu ini membuat onar ijazah. Nah, teman-teman, mari kita bahas dan bertukar pikiran dan saling memasukkan tanggapan-tanggapan di bawah komentar ini. Nah, di sini dikatakan, Bang, betul harus diperiksa UGM Polri Jokowi karena rakyat sudah terpecah belah, dipenjarakan hanya dikarenakan ijazah Jokowi. Nah, ini contohnya cerdas, di pengadilan pun nggak ditunjukin selagi Polri jaga KPU. Jadi termol pasti aman sentosa walaupun penuh rekayasa. Ingat, yang maha kuasa pasti membalasnya. Nah, Bapak ini lebih pintar, lebih cerdas, lebih bijak dan daripada Kapolri. Presiden Prabowo harus pecat Kapolri, harus bisa Jokowi diadili seadil-adilnya. Benar-benar berkualitas, nggak muat, nggak cuman buat ditonton. Rata-rata orang yang berkacamata itu pintar dan cerdas, meski orang itu yang awasnya terus juga orang berkacamata itu permanen, bukan tambah tua, malah bisa lepas kacamata dari itu saja. Keanehan secara logika. Nah, hanya orang yang berotak, yang waras, yang terpercaya ijazah Jokowi Alsi. Nah, teman-teman semua, di sini dikatakan percuma pak mau verifikasi Sylvester Matutina yang putusan sudah ingkar sampai saat ini tidak bisa ditangkap. Sebetulnya polisi sudah tahu ijazahnya Jokowi adalah palsu, tapi diminta untuk menutupi, jadi ya polisi ikut melakukan kebohongan. Ini tipe video yang bisa jadi penyemangat buat orang-orang tanpa harus heboh. Nah, Polri pemeliharaan penanganan ijazah palsu tidak tegas, terkesan di luar sampai kapan selesai sudah ketahuan. Nah, Polri memang berlagak pilon, pengaruh kekompakan kepada termol. Nah, teman-teman semua, di sini dikatakan yang jelas masukkan Gibran sebagai wakil presiden RI karena ijazahnya hanya lulusan SMP dan cacat menurut hukum apapun juga. Polisi mestinya berdiri di tengah-tengah masyarakat, memposisikan netral, bukan justru jadi termul panggil pihak-pihak terkait. Jokowi bekas RI satu yang paling jahat, sebab satu Jokowi dari awal mau daftar pejabat itu diusut oleh PDIP. Nah, teman-teman, dimana kita melihat lagi dan lagi tentang mengenai ijazah kepalsuan Jokowi ini, membuat semua masyarakat dan semua netizen begitu terbohongi selama 2 periode. Nah, teman-teman, di sini katakan NKRI dan rakyat Indonesia serta pemerintah Presiden Prabowo dalam ancaman oleh geng Solo. Soal sudah jelas, kasus mudah sekali, ijazah palsu mudah. Yang sulit itu pemerintah dan polisi menangkap dan memasukkan kepalsuan tersebut. Nah, pengadilan negara juga turun menjadikan berlarut-larutnya perkara ini dengan pertimbangan Begawan Solo, masalah pun turun larut dalam kebohongan semua. Polisi Ternak Mulyono, perlindungan rakyat dibohongi negara, sudah gila. Nah, usut demi usut, bawa ke pengadilan, harus tahu siapa yang salah, yang benar, ya. Yang jangan didiam-diamkan terus. Aneh, ajaib negara Konoha ini. Kalau aslinya ditunjukkan aja, jangan bikin orang rame. Nah,
Kalau memang ada ijazah Jokowi asli, ya semua masalah pasti terselesaikan, dan semua tuduhan-tuduhan selama ini kepada Pak Prabowo, kepada Pak Jokowi, semua akan terselesaikan. Nah, teman-teman, di sini dikatakan semoga Bapak RI fokus memajukan Indonesia, tidak perlu baper kasus ijazah, bikin hiburan lebih meaningful, cerita rehabilitas hadiah. Wow, Jokowi ini menurutku ilmunya di atas dukun, pinter menghipnotis para pejabat dan masanya jadi presiden untuk meraih kejahatan demi kekuasaan, demi keluarga, dan demi kekayaan juga. Sebenarnya polisi sudah tahu kalau ijazah Jokowi itu palsu, cuman masih ditutup-tutupin. Teman-teman semua, di sini dikatakan ini ijazah penting, diberantas ini akan merendahkan segala fasilitas harga atau kualitas nilai yang asli tak berfungsi karena sama, yang palsu dianggap sama, yang udah nonton asli tuh beneran, kata orang-orang. Terima kasih udah bikin video sekeren ini, aku merasa dapat banyak banget. Pernah coba awal-awalnya bingung, emang tugas Polri itu apa? Mereka tidak independen, mereka hanya ada alat politik dan budak. Nah, ini baru namanya channel yang benar, polisinya bukan Polri tapi Polsus. Jokowi negara tidak punya polisi, mestinya bubarkan Polri dan bentuk polisi Tibur dibawa kemerdekaan RI. Presiden Prabowo harus tegas. Kalau Mulyono udah terbukti ijazahnya ciptaan palsu, harus diproses dengan hukum seadil-adilnya. Polri sudah sulit diharapkan mereka tak netral dan ikut skenario penguasa. Polri itu juga mempunyai skenario untuk menjatuhkan yang melawan penguasa. Mungkin direformasi pun akan sulit selama di dalamnya orang-orang itu saja. Nah, teman-teman, dimana kita melihat tadi banyak sekali komentar-komentar teman-teman dan netizen di bawah ini. Nah, teman-teman, kita himbau semua para masyarakat dan semua netizen, marilah kita bertukar pikiran di kolom komentar ini. Nah, teman-teman, sekian channel kita hari ini. Jangan lupa saksikan channel-channel berikutnya. Salam NKRI, harga mati.